Sempat heboh dikabarkan mencabut gugatan cerainya kepada Andrew Andika, Tengku Dewi Putri didampingi kuasa hukumnya buka suara. Tengku Dewi mengklarifikasi dan membantah terkait dirinya yang dikabarkan mencabut gugatan kepada Andrew. Tengku Dewi mengaku dirinya sama sekali tidak pernah mencabut gugatan cerai dan jelas murni ada kesalahan dari pihak Pengadilan Agama Cibinong. Beritanya itu tidak benar ya, tidak benar, salah, karena sampai saat ini pun saya kaget. Malah ada laporan yang bahwasannya statusnya itu udah dicabut ternyata ya. Itu saya kaget banget karena benar-benar nggak tahu. Saya sudah mengatakan bahwa Dewi tidak pernah mencabut gugatannya. Begitu juga kami sebagai kuasa hukum juga tidak pernah mencabut gugatan yang kami daftarkan. Ya, jadi ini murni karena kekeliruan, kesalahan dan kekhilafan dari Pengadilan Agama Cibinong. Lantaran hal tersebut, kini Tengku Dewi harus kembali mendaftar gugatan cerai yang baru jika ingin melanjutkan proses perceraiannya dengan Andrew. Rencananya gugatan itu akan dilayangkan Tengku Dewi setelah anak kedua Tengku Dewi dan Andrew yang baru lahir keluar aktanya. Karena sudah terlanjur keluar putusan yang menyatakan penggugat mencabut gugatan, ini kan tidak bisa kemudian kembali lagi ke proses yang awal. Ya, karena ini bicara mengenai masalah marwah daripada Pengadilan Agama. Jadi kami disarankan untuk mengajukan gugatan baru dan berjanji tidak akan menunjuk majelis hakim yang sama dan berjanji akan menunjuk majelis hakim yang benar-benar bisa objektif. Jadi secepat mungkin sih kalau bisa sih udah langsung mengajukan gugatan baru ya. Biar cepat selesai juga kan masalahnya. Tengku Dewi nampaknya memang tak ingin melanjutkan hubungan pernikahan dengan Andrew, namun Tengku Dewi tak memungkiri komunikasinya saat ini dengan Andrew berjalan dengan baik. Bahkan Andrew masih menjalani kewajibannya memberi nafkah, begitupun Tengku Dewi juga memberi izin Andrew untuk menemui anak-anaknya. Sepertinya dia juga sudah menyadari bahwasanya kalau untuk hubungan kita antara suami istri itu memang sampai di sini aja, tapi untuk urusan anak itu nggak bakalan bisa putus ya. Makanya kita berusaha untuk komunikasinya itu udah nggak ada lagi yang namanya, kalau dulu kan masih emosi ya, sindir-sindiran di IG apa segala macam. Ini kita berusaha untuk dewasa dan mikirin ke depannya aja sih. Nafkah iya, dia bertanggung jawab, dia berusaha untuk, walaupun belum putusan hakim ya, tapi dia berusaha untuk normal aja selayaknya hubungan kita dulu, maksudnya ngasih nafkah. Sidang cerai Kimberly Ryder dengan Edward Akbar kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Berbeda dengan persidangan sebelumnya, pada agenda kali ini, Kim dan Edward kompak tak hadir. Kim dan Edward masing-masing hanya diwakilkan oleh kuasa hukum. Dalam sidang cerai hari ini, mediasi antara Kim dan Edward dinyatakan gagal. Dengan demikian, agenda persidangan selanjutnya masuk ke dalam pokok perkara. Kemarin kan sudah ada 3 kali ya mediasi, sesuai dengan Perma 1 tahun 2016 mengenai prosedur mediasi yang akhirnya kedua belah pihak baik penggugat dan tergugat akhirnya kan menyatakan gagal. Dalam hasil mediasi pun sudah disampaikan bahwa Pak Edward sendiri memang mau rujuk. Akan tetapi kan memang dalam hasil mediasi gagal, oleh karena itu diteruskan ke pokok perkara. Sidang-sidang perceraian Kim dan Edward selanjutnya akan dilanjutkan secara e-court hingga kemudian agenda pembuktian penggugat akan digelar pada 25 September mendatang. Namun dalam agenda pembuktian itu, Kim selaku penggugat diminta untuk menghadirkan saksi. Lantas siapakah saksi yang akan dihadirkan pihak Kim di persidangan tersebut? Benarkah saksi yang dihadirkan Kim akan melancarkan gugatan cerai yang diajukannya? Tentu akan membawa saksi-saksi untuk memperkuat gugatan kita, untuk membuktikan juga kan di bawah gugatan kita dari poin-poinnya, kita juga untuk membawa saksi yang melihat, mendengar. Ya, meski mediasi dinyatakan gagal, namun pihak Edward nampaknya masih berharap bisa mempertahankan rumah tangganya dengan Kim. Sejauh ini, Edward masih mengupayakan rujuk dengan istrinya tersebut. Namun belakangan, upaya rujuk nampaknya tak ditunjukkan Edward secara serius, mengingat belum lama ini, Kim justru dibuat sedih lantaran sikap Edward yang seakan membiarkan anak-anaknya harus berjuang naik transportasi umum, alih-alih mobil ada bersama Edward. Belum lama ini memang viral postingan foto anak-anak Kim yang tengah menunggu bajai di pinggir jalan lantaran tak ada kendaraan yang menjemput.
Lantas apa tanggapan pihak Edward terkait hal tersebut? Nah, mengenai hal itu saya tidak bisa komentar ya. Mengenai masalah tersendiri ya lebih baik kan dia fokus dalam perkara. Di luar masalah tersebut, benarkah ketidakhadiran Kim di sidang mediasi kemarin lantaran tengah mempersiapkan diri untuk menjalani pemeriksaan di Polres terkait kasus dugaan penggelapan mobil yang dilaporkannya? Proses yang di Polres Jaksel besok akan diperiksa jam 10 pagi ya. Ya kalau dari keterangan klien saya, di saudara tergugat ini ada 2 mobil ya. Selain mobil B, ada juga 1 mobil. Sedangkan kan yang B pun juga atas namanya Kimberly seperti itu. Nah itu yang besok nanti akan dipertanyakan. Di lain tempat, menyusul Harvey Muiz, Crazy Rich Pig Helena Lim jalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan kasus korupsi timah di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Menggunakan pakaian serba hitam dengan wajah tertutup masker, sosialitas sekaligus pengusaha itu tiba di ruang sidang dengan penjagaan. Dari pembacaan dakwaan, Helena didakwa terlibat kasus korupsi timah karena menampung uang milik suami aktris Sandra Dewi, Harvey Muiz. Hari ini baru saja kita bacakan dakwaan untuk terdakwa Helena. Untuk terdakwa Helena, kita dakwa perbuatan membantu Tipikor untuk di kasus timah ini, membantu terdakwa Harvey Muiz yang beberapa hari yang lalu juga sudah kita bacakan dakwaannya. Terdakwa Helena juga kita dakwa membantu tindak pidana pencucian uang. Pihak jaksa penuntut umum mengungkap Helena menyimpan uang milik terdakwa Harvey melalui perusahaan money changer miliknya. Dari situ, Helena disebut menampung uang pengamanan sebesar 500 sampai 700 dolar Amerika Serikat per ton dari smelter yang melakukan penambangan ilegal di wilayah IUP PT Timah Tbk. Helena bersama suami Sandra Dewi itu diduga menerima aliran uang sebesar 420 miliar rupiah. Ada beberapa, nanti bisa diikuti di surat dakwanya tadi ada beberapa poin, total kurang lebih ada sekitar 400-an miliar kurang lebih seperti itu. Pidana pokoknya adalah tindak pidana korupsi dan tindak pidana TPPU diancam hukuman yang sama seperti pelaku pokoknya, yaitu 20 tahun. Seumur hidup. Ya, uang miliaran yang diterima Crazy Rich Pig itu kemudian disamarkan dengan membeli sejumlah aset dan puluhan tas branded. Helena sendiri tampaknya hanya pasrah setelah mendengar dakwaan yang dibacakan pihak JPU. Helena tidak mengajukan eksepsi usai jaksa membacakan dakwaan. Terkait kasus korupsi yang menyeretnya, seluruh terdakwa kasus tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang terancam hukuman penjara seumur hidup, tidak terkecuali para terdakwa lain yang terjerat korupsi timah. Kabar bahagia datang dari aktor sekaligus komedian Tora Sudiro yang dalam waktu dekat bakal segera menikahkan putri sulungnya, Azahra Nabila Sudiro, buah cintanya dengan Anggraini Kadiman. Semburat kebahagiaan terpendar di wajah Tora, apalagi ini pengalaman pertama baginya menjadi wali nikah untuk anaknya. Lantas seperti apa persiapan Tora untuk melepas anak perempuannya untuk menikah dengan pria pilihannya? Benarkah demi tampil maksimal di pernikahan anaknya, Tora rela menurunkan berat badan? Enggak, masih mau turun lagi. Saya pengen beratnya 90. Sekarang 94. Masih lama. Kalau udah umur segini turunnya susah. Nggak kayak dulu gitu. Dan kemarin Azahra Nabila Sudiro baru saja menghelat acara pengajian. Menariknya, meski tak lagi menjadi suami istri, tak membuat Tora dan Anggraini berpisah. Justru keduanya tampak berdampingan ketika memberikan petuah atau nasihat sebelum pernikahan kepada Azahra Nabila. Momen itu tentu saja menjadi spesial bagi Azahra Nabila, lantaran kedua orang tuanya bisa duduk bersama untuk mendoakannya. Saat ini
hati Bang dan Ibu Anggi dipenuhi oleh rasa haru yang mendalam. Bang dan Ibu Anggi juga dipenuhi rasa syukur serta kebahagiaan yang luar biasa. Karena insya Allah Bang dan Ibu Anggi akan melepasmu menuju ke gerbang kehidupan yang baru bersama Ivan dengan segala doa dan restu dari Bang dan Ibu Anggi. Pada kesempatan yang baik ini, Bang dan Ibu Anggi ingin mengucapkan terima kasih dari lubuk hati yang paling dalam karena kehadiranmu selama ini merupakan salah satu sumber kebahagiaan yang selalu kami syukuri. Namun kakak bilang, betapapun besar cinta kami kepadamu, Bang dan Ibu hanyalah manusia biasa. Yang juga gak luput dari khilafah. Karena itu maafkan Mbak dan Ibu apabila dalam membesarkanmu, perawatan diriku selama ini. Khidmat banget hari ini pengajian sebelum pernikahan memang ya. Terus tadi Ibu Anggi yang bikin nih, Ibu Anggi yang bikin. Terus acaranya juga penuh khidmat, cuman gue nggak nangis yang dia. Bohong. Gue kokoh pokoknya gitu deh, gue nggak nangis. Terus ya begitulah kira-kira. Gimana Ibu Anggi? Ya, insya Allah semua berjalan lancar. Amin. Banyak yang doain supaya pernikahan anak kita juga bisa menjadi berkah buat mereka. Amin. Wah kalau jangan, saya tuh nggak jago ngasih ujangan bener dah. Saya nggak jago juga. Semalaman nyari-nyari di Google, bahkan udah lihat di chat GPT tentang wejangan pernikahan untuk anak perempuan, udah keluar semua tuh. Cuman kok kayaknya nggak serak kalau gue yang ngasih tahu gitu. Jadi ya udah, saya kasih tahu aja link chat GPT-nya. Dan yang tak kalah haru adalah ketika Mika Amalia memberi izin Tora untuk bisa duduk bersama dengan mantan istrinya Anggraini di saat pengajian dan juga di pelaminan kelak. Tentu saja kesempatan yang diberikan Mika itu dimanfaatkan dengan baik oleh Tora. Lantas seperti apa luapan kebahagiaan Azahra Nabila Sudiro ketika ayah dan ibunya bakal menemaninya saat akad dan juga pesta pernikahannya kelak? Senang banget sih, udah selesai juga rangkaian pengajiannya. Jadi sekarang udah tinggal fokus ke acara akad sama resepsi aja sih. Di saat Putri Tora tengah selangkah lagi bakal menikah, putra sulung musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Al Ghazali dan Abdul Qadir Jailani adu gaya dalam sesi pemotretan bareng kekasih masing-masing. Al tampak serasi mengenakan busana adat Jawa bersama Alisa Dagwis, pun dengan Dul dengan Tisa Biani. Tentu saja momen tersebut mematik tanya para warganet. Benarkah dua kakak beradik itu telah melakukan foto prawet dan bakal melangsungkan pernikahan? Tentu saja hal ini membuat warganet kembali mengingat ihwal Ide Dhani yang bakal membuat pernikahan ketiga putranya disamakan satu waktu dan tempat layaknya ketika di Kitan dulu. Lantas akankah semua itu bakal terlaksana melihat foto-foto Al dan Dul bersama kekasihnya masing-masing menghiasi jagat maya tanah air? Terserah lah, kalau perlu bareng-bareng aja tiga-tiganya langsung. Kan sunatannya mereka udah bareng-bareng tuh, kawinnya bareng-bareng aja. Kayaknya sih bener, tapi kok nggak nikah-nikah. Enggak. Aku orang yang sudah banyak pengalaman, jadi ibaratnya udah tahu bahwa semua apa yang terjadi dalam kehidupan manusia itu adalah takdirnya Allah. Jadi aku nggak mau terlalu pusing lah ya gitu. Mau jelek, buruk, baik itu kan udah kayak Allah yang sutradara penulis skenarionya. Kita cuma bisa menerima kok sama menjalaninya aja gitu. Kalau misalnya segala sesuatu tentang kehidupan pasti cerita sih. Dhani memang dikenal selalu mendukung atas pilihan putra-putranya, termasuk soal pilihan pacar alias tambatan hati masing-masing. Meski boleh dibilang cuek dan karib ceplas-ceplos sesuai gayanya sebagai rocker, tapi Dhani juga disebut-sebut sebagai ayah idaman bagi anak-anaknya. Lantas benarkah Maya pasrah meski sebelumnya sempat menentang ide dari mantan suaminya tersebut? Bagus sih. Saya jadi pengen kawin lagi gitu. Ini lo tanya. Itu kalau misalnya tanya anak tentang anak-anak jodoh siapa, tanya Allah aja. Karena kan memang semuanya tuh serba waktunya Allah.
Di tengah proses menuju halal, Kenny Austin yang berperan sebagai Romeo harus berjuang untuk bisa merebut hati Yasmin yang diperankan oleh Amanda Manopo dalam sinetron Cinta Yasmin. Apalagi Samuel Zilguin yang menjadi Rangga tengah gencar-gencarnya mendekati Yasmin. Apalagi belakangan, Rangga begitu gencar memberikan bingkisan kepada Yasmin. Dokter, Yasmin, dok, ini aku bikinin kamu makanan. Kamu cobain deh. Kamu gak usah repot-repot bawain ini buat aku. Udah nggak apa-apa, cobain aja. Kamu pasti suka. Nanti kalau misalkan kamu mau request atau apa, nanti aku... Yasmin, aku harus pergi sekarang. Aku buru-buru. Kok sikap dokter jadi dingin kayak gini ya? Biasanya sesibuk apapun dia masih nyempetin waktu untuk ngobrol sebentar sama aku. Apa aku ada salah? Maaf Yasmin, aku harus ngorbanin perasaan cintaku ini. Karena lebih berat lagi kalau kamu sampai benci sama aku. Mungkin udah mulai berubah ya dari cerita, udah mulai lebih menarik lagi karena mungkin dari kemarin masih perkenalan, lagi membangun chemistry lagi, sekarang udah mulai jalan ke benang merahnya. Jadi ya kita lagi perlahan-lahan sih. Ya memang harus diputar-putar dulu, bisa lebih seru lagi, bisa lebih menarik, banyak orang yang suka. Selain drama masa lalu, cinta segitiga yang dibalut dalam sinetron Cinta Yasmin juga menarik perhatian penonton. Apalagi Romeo yang justru orang yang selalu ada di sisi Yasmin bakal mendapat rintangan lantaran Rangga bakal selalu berusaha mendekati Yasmin bagaimanapun caranya. Saya mau nanya Pak, kenapa Bapak kasih saya bunga, kopi, sama makanan? Saya penasaran aja sih, kenapa Pak Rangga tuh nggak ngasih tahu dari awal? Ya, saya sih emang sengaja ngelakuin itu semua. Dan semua itu ya memang tanpa saya perlu nanya dulu sih sama kamu. Harusnya Pak Rangga kasih tahu dari awal aja kalau Pak Rangga mau ngasih bunga, kopi, sama makanan sama aku. Ya, coba aja kalau misalkan Pak Rangga kasih tahu dari awal, Pak. Jadi saya kan juga nggak bingung. Gue keberatan sama apa yang lo lakuin, Mas. Kamu ngapain ada di sini, Romeo? Ayo jawab, kenapa kamu keberatan? Kan aku cinta sama kamu, Yasmin. Masalah cinta segitiga, masalah tentang perusahaan, masih so far ada di sekitar situ sih. Oh ya enggak lah, karena kita cukup dekat, kita sering berada di satu ruangan yang sama, jadi kita sering ngobrol, tukar pikiran, terus ya udah basicnya kan kalau membangun chemistry kan harus ada komunikasi dulu. Ya puji Tuhannya komunikasi kita semua para pemain berjalan lancar, nggak ada yang ngerasa oh ini gua, enggak sih, semuanya mereka baik-baik dan really welcome sih. Alur cerita Cinta Yasmin tentu saja sudah menemukan benang merahnya. Meski demikian, para penonton juga bakal dikejutkan dengan cerita lain. Belum lagi bagaimana kisah kematian ayah Yasmin yang hingga kini masih menjadi misteri. Soal HP yang kita temukan di rumahnya Pak Heru, ternyata susah untuk direstorasi. Cuma ada beberapa data yang bisa diselamatin. Jadi apa yang kamu dapat dari HP itu? Ini dok. Tugas sudah saya laksanakan. Saya akan segera pergi dari Jakarta sesuai perintah. Ternyata benar, ada orang yang punya otoritas luar biasa yang kasih perintah ke ayahku untuk menghabisi ayahnya Yasmin. Harapan untuk Cinta Yasmin tentunya judulnya semakin bagus, rating semakin bagus, jalan cerita semakin bagus, banyak penonton yang terinspirasi lah oleh cerita, terus tentunya kita semua menjadi berkat buat keluarga yang ngerjain judul ini, pokoknya yang terbaik buat semua. Jangan lupa untuk selalu saksikan sinetron Cinta Yasmin setiap hari jam 8 malam di RCTI.
Tanggal 20 Agustus lalu, pernikahan selebgram Aziza Salsya dan pesepak bola Pratama Arhan genap berusia 1 tahun. Penggemar mereka pun menunggu momen romantis yang dibagikan Aziza dan Arhan di akun media sosial mereka. Namun hingga semalam, Arhan dan Aziza tidak memposting foto maupun video perayaan anniversary pernikahan mereka. Ternyata beberapa minggu terakhir, Arhan dan Aziza hidup terpisah. Arhan tinggal di Korea Selatan untuk persiapan masuk klub sepak bola di negeri ginseng itu, sementara Aziza tinggal di Jakarta. Namun bukan soal long distance marriage atau LDM Arhan Zize yang kini jadi sorotan, karena sebagai pesepak bola yang sering bertanding di luar negeri, Arhan sudah terbiasa hidup terpisah dari Aziza. Yang ramai diperbincangkan di media sosial adalah isu perselingkuhan Zize dengan Salim Nauderer, mantan kekasih Rahel V-nya. Baru aja kemarin gue bedek banget sama si Armor. Tadi malam nongol lagi, tau si Ajija sama si Arhan, Ustin Agung. Gue masih belum bisa nangkepin apa-apa sih, karena gue bingung juga sih. Tadi malam rame banget lo ngomongin si JJ. Ya, Titi. Terus tadi pagi si Arhan upload sama si JJ, masih nggak ngerti gue. Kalau kita lihat si Ajijah ini sepertinya tidak ada permasalahan dalam rumah tangganya bersama pesepak bola tersebut. Kita nggak boleh menjudge sih, karena kita tidak di dalam situ, dan masalah perselingkuhan ini biarlah mereka yang tahu bagaimana kondisinya. Tidak punya hak untuk ikut campur dapur orang lain. Mari kita ngurus dapur masing-masing, itu udah cukup puyeng. Isu perselingkuhan itu seolah menjadi kado pahit bagi Arhan yang sebelumnya getol pamer kebucinannya pada Aziza. Tapi benarkah Aziza tega mengkhianati cinta Arhan? Apakah isu perselingkuhan Aziza dan Salim hanya hoax untuk mengatrol penjualan produk kecantikan milik Rahel? Yang pasti di akun Instagramnya, Rahel membantah keras telah menerapkan strategi marketing dengan menebar isu perselingkuhan Salim dan Aziza. Selebgram yang pernah meraup 9 miliar dalam sekali promo di live IG ini memposting tangkapan layar direct message-nya dengan seseorang yang mengetahui hubungan gelap Aziza dan Salim. Rahel juga mengungkap bahwa Arhan sendirilah yang memberitahunya lewat telepon bahwa saat masih berstatus kekasihnya, diduga Salim menjalin skandal terlarang dengan Aziza. Postingan Rahel itu seolah menjadi kode bahwa isu perselingkuhan Aziza dengan Salim benar adanya. Dan yang membuat netizen semakin yakin bahwa Rahel sengaja menyindir Aziza adalah cara Rahel dalam memberikan ucapan anniversary pernikahan kepada Zize. Sebab bagaimana tidak, Rahel mengunggah fotonya bersama Aziza disertai caption selamat anniversary, namun dengan memberikan back sound lagu Traitor milik Olivia Rodrigo. Lagu yang menyuarakan rasa kecewa dan patah hati karena dikhianati kekasih itu dianggap tidak matching atau tidak pantas disandingkan dengan ucapan anniversary pernikahan. Lalu mungkinkah Salim meninggalkan Rahel karena kepincut pada Aziza? Gue juga nanya kan sama teman-teman gue yang suka selingkuh ya. Mereka selalu bilang sebenarnya pas dia ketemu pasangannya, si guilty-nya itu sampai ada di bawah. Kayak dia guilty banget sampai dia tuh nggak bisa nelen ludahnya sendiri. Kayak dia tuh kayak udah nggak bisa. Duh gimana gue mau jujur nanti gue diputusin. Kalau gue nggak jujur gue pusing sendiri. Sekali lagi Rahel V-nya spill tipis-tipis isu perselingkuhan Salim dan Aziza. Kali ini Rahel diduga menggunakan second account miliknya yang bernama @LadyBirdraven untuk menyindir Aziza dan Salim. Di akun keduanya itu Rahel menulis, "Gue pikir lo temen gue, katanya mau baik-baik aja dan lain-lain, tapi ternyata rasanya pengen banget teriak depan muka sok polos lo berdua, tapi nggak bisa, jadi cuma bisa ditahan, pura-pura nggak tahu dan let go." Yang menurut gue yang bikin menyenangkan dari perselingkuhan itu kan adrenalinnya ya. Bahkan gue sering banget, mantan-mantan gue ini sering banget digodain cewek. Cuman itu pasti akan jadi suatu hal yang toksik saat udah mulai adanya persembunyian atau perahasiaan ini gitu loh. Lo lebih menerima selingkuh yang one night stand atau yang nggak pernah ngapa-ngapain tapi chatting, chatan, teleponan dan gitu-gitu. Lebih sakit mana deh? Mau gue jujur? Chatan, teleponan, komunikasi intens. Iya. Artinya pakai perasaan.
Unggahan Rahel via akun IG keduanya itu nyaris berbarengan dengan gambar ulang yang disematkan di kolom komentar postingan Aziza 19 Agustus lalu. Selama ini dikenal sebagai sahabat Aziza, rasanya aneh bila Rahel menyematkan gambar ular untuk mengomentari foto Aziza. Netizen yang super kepo pun menyebut Rahel ingin mengibaratkan Aziza seperti ular kepala dua yang di depan baik, di belakang mematuk dengan bisanya. Gambar ular juga dianggap sebagai simbol teman makan teman. Seolah belum cukup, Rahel yang pernah meraguk pahitnya diselingkuhi suami dan pacar, seolah ingin mengatakan bahwa dirinya bisa hidup tanpa laki-laki. Butuh apa lagi? Gak ada, Rahel udah punya semua. Udah di titik ini semua karena kerja keras sendiri. Cukup kali, udah yuk daddy isunya, bisa kok tanpa laki-laki. Yuk senang-senang anak, kubur aja happy family itu. Isu Aziza menduakan cinta Arhan demi Salim Nauderer, mantan kekasih Rahel V-nya, semakin santer ketika netizen mengungkit masa lalu Aziza yang disebut sering gonta-ganti pacar. Bahkan saat menggelar pesta pernikahan di Jepang, cake bridal shower Aziza Salsha bertuliskan pesan, Aziza jangan selingkuh, kembali diperbincangkan netizen. Jika memang saat itu di kalangan teman-temannya Aziza dikenal sebagai gadis red flag, mengapa pesan serius yang bisa diartikan berbeda oleh masyarakat itu harus ditulis di atas cake bridal shower? Atau karena para sahabatnya tahu Aziza adalah gadis manja yang pembosan dan mudah kepincut pria lain? Isu perselingkuhan Aziza dengan Salim Nauderer membuat netizen berusaha mencari jejak digital dan sejumlah bukti lain yang menguatkan isu itu. Fakta bahwa Aziza dan Arhan tidak merayakan anniversary bersama, atau setidaknya saling mengucapkan anniversary di Instagram masing-masing, membuat netizen mengendus konflik rumah tangga yang diduga berusaha disembunyikan oleh Arhan dan Aziza. Arhan yang tengah berjuang masuk klub sepak bola papan atas di Korea, banyak mendapatkan dukungan untuk menyudahi konflik rumah tangganya dengan Aziza dengan atau tanpa perceraian. Arhan dan Aziza pun kompak memposting foto saat mereka menandatangani buku nikah di depan penghulu, namun tanpa caption apapun. Beberapa jam kemudian, Aziza mengklarifikasi isu keretakan rumah tangganya lewat Instastory. Terima kasih banyak untuk semua perhatian dan doa yang sudah disampaikan untuk saya dan suami saya. Saat ini rumah tangga kami dalam keadaan baik-baik saja. Demikian Aziza membuka kalimat klarifikasinya. Klarifikasi Aziza membuat sebagian netizen merepost foto dan video mesra Arhan Aziza. Pernikahan. Karena kesibukannya sebagai pesepak bola, Arhan dan Aziza jarang liburan berdua. Dalam 1 tahun pernikahan, mereka hanya sempat liburan ke Jepang dan Korea, sementara saat Aziza liburan keliling Eropa pada Juni lalu, selebgram sensual yang memiliki 5,4 juta followers itu tidak ditemani oleh Arhan. Meski jarang memposting quality time mereka, Arhan dan Aziza mengaku saling bucin. Dalam sebuah podcast, Aziza mengungkapkan betapa beruntungnya dia memiliki Arhan. Kita nggak ngosip, ini ngomongin bola. Karena he's a good guy. Kan biasanya kan kalau udah banyak yang nge-DM gitu loh, wah kayak tau godane banyak. Jangan ya, berarti nggak tergoda. Setia ya berarti ya. Setia, satu ganteng ya toh, karirnya melejit, bisa dibilang sukses loh. Setia loh bos. Setia ya tapi ya. Tawaran nakal udah belum. Tolak nakal ini diajak dari siapa gitu yuk dugem sih apa gitu dari siapalah teman-teman kamu meneh belum ada ya bang ada pun juga saya enggak jangan. Di tengah isu perselingkuhan Aziza dan Salim yang tidak menyurut meski Aziza sudah klarifikasi, karir Arhan sebagai pesepak bola pun disorot publik. Banyak yang menilai konflik rumah tangga itu mempengaruhi konsentrasi Arhan hingga ia tampil buruk di sejumlah pertandingan. Bahkan saat meretas karir di Suwon Football Club Korea, Arhan hanya dipasang selama 3 menit di sebuah pertandingan eksebisi, selebihnya bek kanan itu lebih banyak duduk di bangku cadangan. Tak heran sebagian netizen pun menduga karena karirnya tengah redup, Arhan seolah dicampakkan oleh Aziza. Gitu, senang sama main bola, tapi ketika masa ini jatuh, dia udah hilang, artinya juga hilang. Itu menurut aku pinter-pinteran gimana caranya untuk tetap memaintain. Ngelola uang.
gue mau jelaskan kenapa gue bikin hashtag I Stand With Arhan. Karena untuk gue, Arhan itu adalah aset negara. Pengen lihat Arhan tampil optimal. Dengan kasus kayak gini, ini murni dukungan untuk Arhan biar dia tetap kuat, biar dia tampil optimal. Hingga saat ini, Salim Lauderer yang disebut-sebut sebagai orang ketiga dalam pernikahan Aziza dan Arhan juga belum berkomentar soal bola liar di media sosial yang menyudutkan namanya itu. Yang jelas, akun IG Salim pun dibombardir hujatan netizen. Sementara itu, akun Instagram Arhan justru banjir dukungan agar pesepak bola kelahiran Blora, Jawa Tengah 21 Desember 2001 itu segera menggugat cerai Aziza. Surat terbuka untuk Syifa dan El Rumi. Mohon maaf banget, kemesraan kalian harus kita stop dulu. Bukannya kita nggak support, bukan kita udah nggak sayang couple goals ini, tapi Bang Arhan lagi butuh bantuan kita. Bang Arhan, ente kan jago lempar jauh Bang Arhan. Lemparkanlah dia jauh-jauh Bang Arhan. Sejauh mungkin, sejauh lemparan kalau Argentina Bang Arhan. Saran saya sih lebih baik dipertahankan ya rumah tangganya. Anggaplah ini pembelajaran buat kita semua juga, buat mereka juga, bahwasannya kehidupan ini kadang jatuh, kadang juga, tapi tetap harus sampai tujuan, tetap indah pada waktunya. Arhan juga kebetulan kita follow-followan juga. Cuma saya belum cek sosial media juga kebetulan karena masih ada pekerjaan yang lain, jadi semoga apapun permasalahannya bisa diselesaikan, dan buat Arhan juga semangat, kasih yang terbaik buat Indonesia. Pemirsa, sebuah kejadian viral di media sosial yang memperlihatkan seorang nenek berusia 74 tahun di kota Palopo, Sulawesi Selatan, tewas setelah ditelan ular piton sepanjang 4,5 meter. Korban ditemukan tewas oleh anaknya belum lama ini. Jasad korban ditemukan di jalan menuju kebun, tepatnya di Kelurahan Padang Lambe, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Berapa meter ini ada tuh ini? 4 meter lah. Menurut keterangan, korban berpamitan kepada anaknya untuk pergi ke kebun. Namun hingga beberapa hari korban belum juga pulang sehingga membuat anaknya Sanaria merasa khawatir dan menyusul ke kebun. Sekitar 500 meter dari rumah, anak korban menemukan jasad ibunya bersimbah darah dan terdapat beberapa gigitan di tubuhnya. Warga kemudian beramai-ramai menuju lokasi dan mencari ular yang telah memangsa korban. Ini sebenarnya kasihan sih. Apalagi nenek-nenek gitu kan udah tua, mungkin fight or flight-nya juga kurang, refleksnya juga udah kurang gitu. Tapi gimana ya, nyatuin nature sama kehidupan kita sebagai manusia tuh memang menurut aku agak susah sih. Kita harus sebagai manusia tuh yang was-was sendiri gitu. Jadi kalau safety dari aku ya, karena aku juga suka adventure, petualang-petualang gitu. Pokoknya kalau di dunia adventure yang pertama kita pasti was-was sama sekitar kita, terus kita harus tahu maksudnya kita mau kemana, mau ngapain, kita harus tahu medan. Jadi seenggaknya kalau kita masuk ke daerah yang kita belum pernah, kita udah punya gambaran kurang lebih seperti apa. Pokoknya stay safe dan selalu be aware. Oh iya, untuk keluarga yang merasakan musibah sekarang itu, ya aku doain semoga kalian tetap sabar, tabah, dan tetap ikhlas dengan apapun yang terjadi. Kesimpulan kecil yang bisa kita tarik di saat semua udah dipanggil lagi sama Allah, berarti tandanya rezekinya di dunia sudah hadir.
Sementara itu, kondisi kesehatan penyanyi lawas Betharia Sonata kini sudah membaik setelah sempat mengalami sakit stroke dan harus menjalani perawatan di rumah sakit. Ia pun kini sudah bisa beraktivitas kembali seperti semula. Bahkan pada bulan Oktober mendatang, mantan istri aktor laga Willy Dozan itu bersiap manggung dan bernyanyi kembali. Ditemui tim Gospot bersama putrinya, Nabila Rahman, Betharia mengungkapkan kondisinya saat ini. Semakin membaik. Tapi awal pertama kali mungkin ada gejala-gejala atau seperti apa sih? Pertama pastinya karena makanan. Apalagi kan kita orang Indonesia nggak bisa jauh dari nasi ya. Nasi itu ternyata gulanya juga lumayan tinggi. Terus juga mama tuh tipe orang yang kalau misalnya ada pikiran suka kalau ada sesuatu nggak mau diomongin gitu. Jadi disimpan terus, dan itu tuh sebenarnya nggak baik juga buat kesehatan. Jadi dua poin utama itu sih. Kalau mama bilang nggak ngerasa apa-apa sih, nggak apa-apa. Jadi tiba-tiba udah di rumah sakit aja ya. Leon Dozan dan Nabila, anaknya, terus menemani ibundanya kemana pergi sambil terus memantau kondisi kesehatan ibunya yang sudah membaik. Tak hanya itu, mereka juga menjaga dan memantau asupan makanan yang boleh dan tidak boleh yang dimakan demi menjaga kondisi kesehatan mamanya agar tidak menurun kembali. Apalagi mamanya punya penyakit diabetes yang cukup tinggi. Benarkah anak-anak protektif menjaga ibundanya agar tidak kembali sakit? Ya, lebih protektif ke saya. Dulu nggak sendiri juga. Mama tuh orangnya suka tiba-tiba jalan kemana naik mobil sendiri. Mama emang orangnya suka kayak gitu. Cuman sekarang tuh aku khawatir, takutnya kalau mama nyetir sendiri kan, apalagi perjalanan jauh, kenapa, jadi aku selalu kayak bibiku seenggaknya nemenin, atau enggak aku yang bakal ngekontrol banget. Asin, gula, soalnya yang tinggi gitu, gula. Pelantun tembang Hati Yang Luka itu bersyukur dan mengucapkan terima kasih atas dukungan doa dan semangat dari sahabat dan masyarakat luas untuk kesembuhan dirinya. Untuk menjaga kondisi kesehatannya, pelan-pelan ia menjalani kegiatan sehari-hari termasuk berolahraga agar tubuhnya benar-benar pulih. Pastinya jadi lebih banyak konten, terus juga mama kan sekarang lagi fokus pemulihan, banyak nonton biar ingatannya juga pulih lagi dan olahraga dan lain-lain. Harus ngeliat kondisi mama juga kan, mama masih baru pemulihan, jangan yang terlalu push banget untuk kegiatan yang terlalu gerak atau gitu. Jadi tolong di ngertiin. Makanya kadang butuh pendamping juga kan, takutnya mama kalau nyampein sesuatu misalnya agak susah. Sejurus dengan kondisi Betharia Sonata yang kini sudah pulih dari sakit stroke, kondisi kesehatan Sony Septian juga menunjukkan perkembangan positif semakin membaik akibat mengalami penyempitan pembuluh darah. Hal itu diungkapkan Fairuz Arafik, istri Sony, kepada awak media belum lama ini. Perempuan berusia 38 tahun itu bersyukur keadaan Sony Septian terus berangsur pulih usai diperbolehkan pulang dari rumah sakit setelah hampir 1 bulan dirawat di rumah sakit. Sony bisa kembali berkumpul bersama anak dan istrinya setelah dinyatakan sehat. Pokoknya yang paling terpenting adalah aku seneng ngelihat suami aku semakin membaik. Didoain aja aku, suami dan anak-anak semuanya sehat, itu aja. Benar, yang paling dibutuhkan sekarang ini adalah semangat dari orang-orang terdekat dan teman-teman yang ada di sekitarnya. Momen menggembirakan itu dilengkapi dengan kedatangan sahabat saat menjenguk Sony di rumahnya. Sony terlihat begitu haru melihat kedatangan Irfan Hakim, bak memberikan semangat baru untuk kesembuhannya. Iya, kemarin dijengukin sama teman-temannya. Si Sony seneng banget, happy, karena dia ngerasa disupport. Dia ngerasa bahwa Raffi dan Kak Irfan itu kan sibuk ya gitu, tapi menyempatkan waktu untuk datang jauh-jauh ke rumah, bahkan sampai nungguin si Sony pulang dari rumah sakit, jadi menepi dulu sampai nunggu di restoran di dekat situ kayak gitu. Jadi terharu banget sih, happy itu dia kayak ngerasa dikasih semangat, dan aku juga ngerasa bahwa dia mendapat support system yang kuat juga.
Sementara itu, mendengar kabar Sony Septian sakit parah, di tengah kesibukannya, Irfan Hakim yang menyempatkan waktu menjenguk sahabatnya itu, Irfan pun mengungkap suasana saat dirinya bertemu Sony Septian. Oh ya, jadi kan aku ketemu Virus, ngobrol tentang kondisi Sony. Jadi aku alhamdulillah sih beberapa kali ketemu dengan Sony dan Virus dan King Fast dan keluarga itu tuh Masya Allah luar biasa. Nah ketika lihat di Instagram mereka Sony itu sakit, tak pikir sakitnya sakit biasa aja kan gara-gara keracunan masuk ke rumah sakitnya. Nah ternyata ketika lihat postingan-postingan berikutnya, wah kok ternyata cukup parah gitu terlihatnya seperti itu. Nah makanya pas ngobrol dengan Virus, ya udah akhirnya saya berniat antara jenguk gitu dalam hati itu seperti itu. Aku nggak ngejanjiin hari apa datangnya, pokoknya pas di hari Jumat saat itu pas tiba-tiba aku bisa ada waktu kosong, ya udah deh langsung ke sana. Pas di jalan baru aku WhatsApp, Son aku ke OTW rumah ya. Insya Allah membuat Sony tambah semangat lagi gitu. Jadi pas saat itu juga kita ajak bercanda dan lain-lain. Pas kita pulang, dia juga berkali-kali Sony itu meneteskan air mata juga, katanya merasa nggak berguna gitu sebagai kepala keluarga. Oh gitu, ya santai aja udah gitu. Bahkan ketika kita pulang pun katanya sih Sony-nya nangis lagi kata Virus karena bahagia dikunjungi secara bersamaan gitu. Sementara itu terlepas dari kondisi sakit yang dialami suaminya, Virus belum lama ini mengungkapkan bahwa ia memilih untuk tidak menikah lagi, apalagi kondisi buruk menimpa suaminya Sony lebih dulu tiada. Pernyataan itu diungkapkan ibu 3 anak di kanal Berbincang Deddy Corbuzier. Ia mencurahkan alasannya mengenai pernyataannya tersebut. Ya. Okay. Artinya, amit-amit, kalau Sony nggak ada, lu nggak akan pernah nikah lagi. Iya. Ya. Okay. Gua percaya. Iya. Gua percaya dengan kata-kata lu karena paling nanti juga nikah lagi, ya itu terserah sih. Yang mau nikah lagi biarin aja, ini kan hidup aku, ini pilihan aku. Di saat aku bisa ngomong gini, aku tahu ini akan ada dokumentasinya gitu loh. Makanya gue tanya. Aku berpikir banget gitu. Aku orangnya bukan tipe orang yang main celetuk aja, tapi aku tipe orang yang aku pikirin. Ya nyari laki-laki zaman sekarang susah banget yang baik. Dan aku dapat laki-laki yang baik. Hampir dia setiap hari tuh manis banget. Bahkan di saat sakitnya aja, dia bisa bikin sesuatu tuh yang setiap hari tuh aku bingung kok bisa ya gitu loh. Ternyata 8 tahun aku sama dia, gak ada yang berubah, satu pun. Putri dari musisi legendaris Arafiq itu menyebut bahwa dia ingin menjadi wanita terakhir dalam hidup Sony Septian dan ingin bersamanya hingga di surga nanti. Berarti dia buat lu adalah laki-laki yang paling sempurna. Sempurna Kak buat aku. Dan lu bener ya kalau dia meninggal lu nggak akan pernah nikah ini lagi. Kan direkam ya, dan ini aku ngomong ini kan nggak di sini doang. Kak Deddy tahu ini kan dari sebelumnya pasti kan. Ada dokumentasinya dan aku ngomong ini aku pikirkan gitu loh. Itu yang aku mau karena kenapa? Aku pengen nanti di saat aku di surga nanti aku mau sama dia karena perempuan itu pasangan terakhirnya. Ya sama orang yang terakhir di dalam hidupnya dia dinikahin itu. Tapi gue juga yakin sih kalau lu amit-amit nggak ada yang mau ya. Tapi kan one day orang akan pergi, ya kan. Kalau nggak lu dulu dia dulu. It's always like that kan. It's always like that gitu kan. Tapi gue yakin kalau amit-amit Sony nggak ada dan lu nikah lagi, lu nggak akan sebahagia. Betul itu Kak. Wah, luar biasa cinta Virus untuk Sony dan juga sebaliknya ya. Bikin baper dan menginspirasi banyak pihak untuk setia dengan komitmen yang telah dibuat. Semoga kondisi Sony semakin membaik, kembali sehat dan pulih seperti sedia kala. Dan Virus semakin diberi kesabaran dalam merawat Sony. Semoga langgeng untuk keutuhan cinta Virus dan Sony. Selanjutnya, Amanda Manopo bongkar bawaan wajibnya di lokasi syuting. Sementara adu gaya pemotretan Al Ghazali dan Dul Jelani dengan pasangan masing-masing. Benarkah mereka telah melakukan foto prewedding? Dua sisi lain, Tora Sudiro menggelar pengajian jelang pernikahan putri sulungnya.
Simak berita selengkapnya berikut ini dan pemirsa terus saksikan Gospel setiap harinya pukul 6 pagi hanya di RCTI.